Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Damayanti dengan NIM 202205010320. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 14 dari dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Baik, dari materi kelompok 7 ini kita akan memaparkan materinya itu joint product and by product. Joint product atau produk gabungan adalah sesuatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu jenis macam bahan baku yang diproduksi secara serentak atau bersama-sama. Kemudian istilah produk sampingan atau by product umumnya ini digunakan untuk mendefinisikan suatu produk dengan nilai total yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan produk lain yang totalnya lebih besar. Di dalam proses produksi yang menghasilkan produk gabungan, produk yang dihasilkan terdiri dari dua macam. Pertama itu produk utama dan kedua produk sampingan. Selanjutnya dari materi kelompok 8 dengan judul Just Time. Just in Time ini menurut Mowen 2001 adalah pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan jadwal yang tetap. Untuk mengantisipasi permintaan just in time ini berpengaruh dalam mengurangi persediaan sampai pada tingkat yang rendah. Selanjutnya, tujuan just in time itu pertama, menghasilkan produk, kedua, memproduksi dalam hal jumlah kecil, yang ketiga, memperbaiki aliran produksi, keempat, menyempurnakan kualitas produk, dan kelima, karyawan yang berkompeten, keenam, menghilang ketidakpastian, dan ketujuh, pendekatan pada pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya dari materi kelompok 9, material costing atau biaya bahan baku. Biaya bahan baku raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpangan, dan lain-lain. Sebelum dibahas unsur-unsur biaya membentuk dari bahan baku yang harus dibeli, berikut ini adalah sistem pembelian lokasi bahan baku. Pertama, terus kemudian sistem pembelian lokal pada bahan terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerima barang. Selanjutnya masalah khusus bahan baku. Pertama itu sisa bahan, dan kedua produknya rusak, dan ketiga produknya cacat. Selanjutnya materi dari kelompok 10, labor controlling. Menurut Armstrong, labor controlling adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengatur tenaga kerja dalam suatu organisasi. Ini mencakup pengelolaan aspek-aspek seperti penugasan kerja, pemantauan produktivitas, evaluasi kinerja, dan pengembangan keterampilan karyawan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua sumber daya manusia digunakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya dari materi kelompok 11, factory overhead controlling. Definisi factory overhead ini biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya sebagainya pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian itu pentingnya factory overhead dalam produksi. Menghitung biaya overhead pabrik adalah bagian penting dalam mengelola operasi manufaktur perusahaan. Biaya overhead pabrik ini sangat penting karena merupakan salah satu teknik untuk menerapkan kebijakan dalam pembebanan produksi dan membuat seluruh proses manufakturnya ini menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian itu materi kelompok 12, departementalisasi biaya overhead pabrik. Definisi ini adalah membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen.
kemana biaya overheadnya ini tersebut dibebankan untuk tujuan akuntansi. Pembagian suatu produk departemen yang terpisah menyediakan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi departementalisasi biaya overhead pabrik itu pertama, lokasi operasinya dan mesin juga. Tanggung jawab atas produksi dan biaya, dan ketiga, hubungan operasi terhadap aliran produk. Kemudian sistem biaya yang digunakan dan tujuan departementalisasi. Selanjutnya dari kelompok 13 itu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Di sini sistem biaya standar dan analisis varian adalah dua alat penting dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengendalikan biaya yang mengevaluasi kinerja. Sistem biaya standar menerapkan biaya yang digunakan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Sementara analisis varian itu, dia ini membandingkan biaya aktual dengan biaya standar dan mengidentifikasi penyimpangan. Contoh varian dalam analisis varian. Ini pertama itu varian bahan baku, kedua varian tenaga kerja, dan ketiga varian overhead. Manfaat sistem biaya standar dan analisis varian. Pertama itu pengendalian biaya, membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang tidak efisien, dan kedua penilaian kinerja. Di sini menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja operasional dan manajerial. Dan terakhir itu dari materi kelompok 14 itu analisis biaya pemasaran. Pengertiannya itu menurut Mulyadi 2005 adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya itu biaya iklan, biaya promosi, biaya sampel. Biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi, artinya ini sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan biaya pemasaran adalah arti luas, meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan di dalam gudang sampai dengan produk tersebut ini diubah kembali ke dalam bentuk uang tunai. Ya, baik, itu saja dari materi pemaparan materi dari kelompok 7 sampai 14. Terima kasih.